أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua kita, Bapak-Bapak Haji dan Ibu-Ibu Haji dan seluruh tokoh masyarakat, terkhusus Imam Masjid kita Bapak Kiai Haji Asy'ari Husain dan Ketua Masjid Al-Barakah serta Khatib Bilal dan Qarim, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Al-Barakah yang semuanya insya Allah senantiasa mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, Allah senang dan ridha kepada kita, sehingga Allah senantiasa menambah dan menambah kenikmatan dan rahmatnya bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, kita membahas tentang apa? Tata cara atau salah satu cara membaca surah Yasin. Masih ingat caranya? Kalau nggak diamalin lupa. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah, gitu. Bacanya Yasin dibaca 7 kali. Yasin, 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 Yasin. Ya. Terus sampai di ayat Dzalika taqdirul azizil alim. Berapa kali dibacanya itu? Berapa kali? 14 kali. Yang bilang 4 enggak ngamalin berarti. Yang bilang 10 enggak ngamalin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Baca berapa kali? Berapa? 16 kali. Terus sampai ayat awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dibaca berapa kali? Berapa? Ada yang ragu-ragu nyebutnya. Dibaca 4 kali. Kalau kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang baca Yasin model seperti itu seperti membaca Yasin 41 kali balik. Itu kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Baca model begitu seperti baca Yasin 41
Nah, sekarang kita lanjut masuk kepada tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa artinya? Hah? Nah, kita lihat keterangan kitabnya. Yasin ini adalah huruf-huruf yang dibaca terputus-putus. Ini salah satu dari mukjizat Al-Qur'an. Ya. Alif lam mim. Ya. Toha. Terus apa lagi? Kaf ha ya ain shad. Itu huruf yang dibaca di awal surat, dibaca terputus-putus. Dan ini pentingnya belajar Al-Qur'an dengan guru, bil musyafahah. Harus face to face, harus berhadap-hadapan dengan guru. Maka guru mencontohkan kaf ha ya ain shad. Seperti ini, Yasin. Iya. Itu guru mencontohkan, murid mengikuti. Kalau tanpa guru nanti bacanya alif lam mim, dibaca alama. Gitu. Kalau itu ngetes baca Quran begitu. Surah ini Yasin dibaca yasa kalau nggak pakai guru. Nah, ini pentingnya bil musyafahah. Harus berhadapan antara guru dengan muridnya. Murid ketika guru membaca melihat gerak mulut gurunya, ngikutin. Itu. Yasin, kata Ibnu Abbas, beliau menyatakan artinya ya insan. Wahai manusia, wahai manusia. Yasin, wahai manusia. Kata Ibnu Abbas. Berkata Sa'id bin Jubair, dia mengatakan ini dalam bahasa Al-Habasyah. Itu artinya wahai manusia. Qala Zaid bin Aslam, dia mengatakan ini adalah nama dari nama-nama Allah. Nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada yang mengatakan bahwa Yasin itu adalah nama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau salawat itu ada, ya terkenal ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Enak kalau salawatan Pak ya? Tenang, teduh. Lihat tuh. Salatullah, keberkahan, ya. Salatullah, keberkahan Allah itu, dan keselamatan, kecukupan, kesejahteraan dari Allah itu ala Toha, semoga terlimpah kepada Toha. Toha itu salah satu nama dari nama Nabi Muhammad. Begitu juga salatullah salamullah, keberkahan demi keberkahan serta berbagai macam kebajikan, salamullah, dan kecukupan, ketentraman, kedamaian Allah itu semoga terlimpah ala Yasin, kepada Yasin. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak orang ngasih nama Muhammad Yasin. Ya, ada orang namanya Yasin. Itu mengambil tabaruk, mengambil berkah dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama yang berpendapat Yasin itu adalah nama dari nama Allah Asmaul Husna, mereka
juga tidak suka atau tidak setuju ada orang namanya Yasin. Kenapa? Karena Yasin itu nama dari nama Allah. Karena orang itu, nama Allah itu hanya untuk Allah. Enggak boleh nama Allah itu disematkan kepada manusia, kepada makhluk. Enggak boleh nama orang itu Rahman. Harus ditambah Abdurrahman. Gitu. Iya. Enggak boleh nama masjid Ar-Rahman. Harus ditambah depannya Ibadur Rahman. Iya. Masjid Ibadur Rahman. Enggak boleh Masjid Ar-Rahman, enggak boleh. Karena itu nama Allah. Ar-Rahman itu arti yang maha pengasih. Masa masjid itu maha pengasih? Ditambah depannya. Kalau Ibadur Rahman atau Baitur Rahman, ya, atau Darur Rahman, harus ditambah depannya. Enggak boleh enggak. Nama masjid enggak boleh Ar-Rahim. Di depan nama ditambah. Seperti nama manusia, iya, harus Abdurrahman. Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Iya, enggak boleh Ar-Rahman aja. Pakai Abdurrahman. Maka ulama yang berpendapat bahwa Yasin itu adalah nama dari nama Allah, mereka tidak sepakat, ya, tidak setuju kalau ada orang namanya Yasin. Sedangkan yang berpendapat Yasin itu adalah nama dari nama Nabi Muhammad, maka mereka senang sekaligus itu bermanfaat untuk mengambil keberkahan dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu perbedaan pendapat. Jangan gara-gara beda jadi ribut. Ya, masing-masing punya pendapatnya. Bapak Ibu sekalian, maka di sini yang berpendapat Yasin wahai manusia. Yang kedua, Yasin Muhammad. Yasin huwallah. Itu pendapat-pendapat, ya. Pendapat-pendapat tentang Yasin. Tapi kebanyakan ulama, ya, kebanyakan ulama berhati-hati dalam menafsirkan ayat, dan mereka berkata bahwa Yasin ini maknanya diserahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu makna arti Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wa di sini waw qasam, artinya sumpah. Wa artinya sumpah, demi. Wal Qur'an, dan demi Al-Qur'an. Al-Hakim, yang penuh bijaksana. Yang penuh hikmah. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi ini sekaligus memberitahu kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang penuh hikmah. Kenapa penuh hikmah? Tidak ada sedikit pun kesalahan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu turunnya jelas. Tercatat dalam sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata demi kata mengandung makna dan arti. Itulah Al-Quran. Maka siapa yang menyelami Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka dia akan penuh hikmah dalam kehidupan dirinya. Tuh, begitu. Dan sesuatu yang penuh hikmah itu adalah hidup. Iya, adalah hidup. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, itu kita sedang berbicara dengan Allah. Jadi Allah sedang bicara dengan kita. Nih, pegang. Al-Quran
penuh hikmah, dan sesuatu yang hikmah, yang penuh bijaksana, yang bijak itu adalah hidup. Maka ketika kita baca Quran ini, bahwa Allah sedang bicara dengan kita. Ingat itu, ketika kita pegang Quran, kita buka Quran, itu Allah sedang bicara dengan kita. Yasin, wahai Rabbi, Yasin, wahai manusia, engkau manusia ya Rabbi. Yasin, hai Rabbi. Itu kayak yang mengatakan Yasin Nabi Muhammad, ingat ada Nabi Muhammad. Kalau mengatakan Yasin dari asma Allah, hai Rabbi, dia adalah Yasin. Yasin itu adalah salah satu nama dari Allah. Terus apa? Dilanjutkan. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Pelajarannya tadi, kalau Quran itu penuh hikmah, di situ Al-Quran penuh kebijakan, dan Quran adalah bijak, maka Al-Quran adalah sesuatu yang hidup. Itu berarti Allah berbicara dengan kita. Yang kedua, ini Al-Quran dijadikan sumpah. Al-Quran dijadikan sumpah. Sesuatu yang dijadikan sumpah itu Bapak Ibu sekalian adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang menakutkan. Betul enggak? Kalau orang mau sumpah, yang dijadikan sumpah besar dan menakutkan enggak? Menakutkan, dan sesuatu yang besar. Makanya yang sering dijadikan sumpah itu, yang sering dilihat oleh manusia apa? Misalnya halilintar, geluduk, geledek, iya. Biar saya disambar geledek, gitu kan? Kenapa dia bersumpah dengan geledek? Karena dia sering menyaksikan kalau pohon kelapa disambar geledek, apa yang terjadi? Angus. Dari bawah sampai atas itu bolong, atasnya gosong. Sesuatu yang menakutkan. Maka untuk meyakinkan lawan bicaranya, dia bersumpah dengan geledek. Itu kan ya. Maka ini Allah menjadikan Al-Quran sebagai sumpah. Berarti Al-Quran ini memang adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mengagumkan dan sekaligus menakutkan. Kata Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa jadi menjadi argumentasi kamu, alasan-alasan kamu, penolong kamu nanti di sisi Allah, dan juga bisa sebaliknya. Al-Quran itu akan hujjatun alaika, itu akan menjatuhkan kamu. Kenapa? Apa yang dibaca tidak diamalkan. Quran dibaca tidak didengarkan. Nanti Quran akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Quran akan bersaksi di hadapan Allah. Rabbi inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ani mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku waktu di dunia dulu ini orangnya nih, dia meremehkan Al-Quran. Nanti di padang mahsyar begitu. Nanti di padang mahsyar begitu. Ketika Al-Quran dibaca, dia ngerokok, lepas. Ketika dibaca, dia ngobrol, asik di samping sama kawannya. Ketika Quran dibaca, dia buka WA. Maka nanti itu dia. Rabbi inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku. Nah, ini salah satunya nih. Orangnya enggak ada di sini insyaallah. Nah, ini salah satunya. Dia memandang Al-Quran, bersikap Al-Quran itu mahjuro, meremehkan, menganggap enteng, mengabaikan, mengenyapingkan. Na'udzubillah. Maka ini Quran menakutkan. Tetapi kalau didengarkan, ya,
Yang baca dapat 10, yang dengar dapat 1 pahala. Dengerin aja tuh dapat 1 pahala. Enggak usah baca. Yang baca dapat 10. 1 huruf 10 pahala. Yang dengar 1. Kalau barang-barang dibaca apa? Ghasyiyat alaihimur rahmah. Yang pertama hafat alaihimur rahmah. Ini Quran dikaji kayak gini, dibaca seperti ini, didengarkan sama-sama. Apa kata Allah melalui Rasulnya? Hafat alaihimul malaikah. Itu malaikat menaungi di atasnya. Kalau yang bisa melihat dibuka oleh Allah matanya, di atas kita ini ribuan malaikat menaungi kita. Ribuan malaikat menaungi kita. Dan mereka berdoa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampuni mereka semua itu yang ada dalam Masjid Al-Barakah. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, curahkan rahmat kepada mereka semua. Wa tub alaihi. Dan terimalah taubat mereka ya Allah. Tuh malaikat ribuan di atas kita itu berdoa sekarang seperti terus sampai selesai pengajian kita. Kalau kita berdoa, mereka mengaminkan. Itu dahsyatnya Al-Quran. Kalau dibaca, barang-barang dipelajari kayak gini. Dan 1 ayat dikaji, khairun min alfi rak'atin. 1 ayat dikaji, itu pahalanya, kebaikannya lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Jadi kita duduk begini sekarang sampai isya ntar, udah dapat pahala sholat sunnah 100 rakaat. Ada di sini yang sholat sunnah 100 rakaat sekali waktu. Iya, itu. Makanya kalau ada pengajian begini rugi kalau nggak ngikut. Ya, rugi kalau nggak ngikut. Makanya yang bisa ditinggalkan di rumah tinggalkan, yang bisa ditunda-tunda. Kesempatan dapat pahala. Kalau pahala banyak mengalahkan dosa kita, insya Allah doa kita mustajab. Dan ini jadi bekal untuk mendapatkan keberkahan yang lain. Yang nanti urusan susah jadi mudah, pikiran pusing jadi tenang. Itu. Insya Allah. Makanya ini Quran ini dahsyat, agung, besar, dan sekaligus nanti menakutkan. Maka dijadikan sumpah oleh Allah. Ya, kebenaran Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran dijadikan sumpah. Sumpah untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat berikutnya apa? Innaka laminal mursalin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad. Makanya Yasin tadi ada yang mengartikan nama itu adalah nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ayat ini berikutnya ada sumpah untuk menegaskan bahwa Rasul Nabi Muhammad adalah Rasul. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad. La di sini bukan, artinya bukan tidak, tapi benar-benar. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad laminal mursalin, benar-benar dari salah seorang yang diutus Allah, salah satu utusan Allah. Jadi yang baca Yasin dengan penuh keyakinannya diteguhkan oleh Allah bahwa ketika kita baca innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar salah seorang dari utusan-utusan Allah. Kita nih baca Yasin, ya Allah, aku yakin ya Allah bahwa Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Apapun yang datang, apapun yang disampaikan oleh Muhammad, itu darimu ya Allah. Tidak ada keraguan di hatiku ya Allah. Begitu. Itu berarti kita dialog sama Allah. Kalau baca Yasin begitu. Pas kita baca innaka laminal mursalin, maka kita di hati kita, ya Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusanmu ya Allah.
Apapun yang diajarkan Nabi Muhammad, aku berusaha untuk melaksanakannya ya Allah. Apapun yang disunahkan Nabi Muhammad, aku akan berusaha untuk melaksanakannya ya Allah. Karena itu adalah semuanya darimu ya Allah. Karena dia adalah utusanmu. Jadi tambah teguh iman kita. Iya. Nah, itu kalau kita baca Yasin begitu. Innaka laminal mursalin. Maka enggak ada yang ragu yang baca Yasin tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ayatnya apa berikutnya? Tanzilal azizir rahim. Tanzil itu artinya yang menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Kalau anzala menurunkan. Kalau nazzala yunazzilu artinya menurunkannya secara berangsur-angsur. Selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu. Jadi Al-Quran turun sejak dari Gua Hira sampai wafat, menjelang wafatnya Rasul 9 hari Rasulullah sebelum meninggal dunia, itu terakhir Quran turun. Sebelum 9 hari Rasulullah meninggal dunia, itu terakhir Quran turun. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu ayat terakhir. Itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi itu pelajarannya adalah bahwa umat ini, umat Nabi Muhammad dididik Al-Quran generasi pertamanya itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Makanya pendidikan itu minimal segitu. Iya, orang kalau umur 22 tahun berarti semester berapa itu? Iya. Kalau pendidikannya belum sampai segitu, belum matang itu. Nah, itu ambil pelajarannya ke situ. Iya, berarti anak kita jangan sampai nggak kuliah. Iya. Kalau belum kuliah, belum diajak berpikir, belum dibimbing untuk problem solving, iya kan? Untuk diajarkan memecahkan permasalahan. Jadi kuliah itu tujuannya adalah belajar memecahkan permasalahan. Untuk mencari jalan keluar, dididik tuh sampai 22 tahun minimal seperti Al-Quran. Mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kembali. Jadi Tanzilal Aziz, yang menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Aziz, ia maha perkasa. Allah itu maha perkasa. Dengan kemaha perkasaannya Allah itu akan menyampaikan tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia. Sekuat apapun rekayasa manusia untuk menghalangi Al-Quran, untuk membendung dakwahnya Nabi Muhammad, tidak akan pernah terbendung. Kenapa? Karena yang nurunkan Al-Quran itu Al-Aziz. Dia maha kuat, maha perkasa. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, ya, sekeras apapun dan sedahsyat apapun rekayasa yang dibuat, tidak akan pernah mencegah perjalanan Al-Quran dan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga begitu, ya. Yang menurunkan Al-Quran ini Al-Aziz. Maka dalam melaksanakan Al-Quran, menerapkan Al-Quran dalam diri dan kehidupan kita, jangan ada keraguan. Ada Allah yang mendampingi kita. Ya, ada Allah yang membantu kita. Siapa yang sungguh pasti Allah akan menyertainya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Tanzilal Azizir Rahim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar salah satu utusan Allah, dan yang menurunkan Al-Quran tadi yang dijadikan sumpah ini, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat, Al-Quran diturunkan kemaslahatan manusia. Ingat, dia adalah maha perkasa. Maka jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Mantapkan keyakinan. Teguhkan keyakinan. Maka laksanakan.
Maka Allah selalu menyertai kita. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal. Nah, ala siratil mustaqimnya tadi ketinggalan. Ala siratim mustaqim. Ala. Jadi Muhammad itu dengan Al-Qur'annya itu ala, di atas sirat, jalan mustaqim yang lurus. Maka jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ajarannya, petuahnya, pendidikannya itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang bukan hanya lurus, tapi dia mudah, luas. Bapak Ibu sekalian, sirat itu artinya jalan yang lurus, lebar. Sirat itu jalan yang lebar, luas. Artinya apa? Jalan menuju Allah itu adalah jalan yang mudah dilalui. Jalan yang mudah dilalui. Kedua, bahwa Al-Quran ini adalah kata-katanya mengandung makna. Ya, mengandung makna. Dan maknanya ini banyak dikandung dalam Al-Quran. Tidak satu, terkadang tidak satu makna. Maka jika ada perbedaan pendapat, maka jangan itu dijadikan alasan untuk perpecahan. Ya, jangan dijadikan perpecahan. Perbedaan itu nanti menjadi pilihan. Perbedaan menjadi pilihan. Itu kalau orang membaca ala siratim mustaqim. Jadi agama ini adalah jalan yang lebar. Di situ banyak pemahaman-pemahaman yang nanti ditimbang melalui ilmu Al-Quran, ilmu agama. Tapi juga kita nggak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran. Harus kepada ahlinya. Harus kepada ahlinya. Jangan sampai nanya Al-Quran kepada arsitek pembangunan. Jangan. Salah bertanya. Iya kan? Salah. Kalau nanya Al-Quran kepada ahli Al-Quran. Begitu juga sebaliknya. Arsitek pembangunan jangan nanya kepada kiai. Salah alamat. Ya. Salah alamat. Oke, kita lanjut. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Litundira. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu dijadikan utusan Allah. Ya. Dan Al-Quran ini ajarannya luas dan mudah untuk dilalui dan mudah untuk mencapai kebenaran, dan diturunkan Al-Quran ini berangsur-angsur agar mudah dipahami, ya, agar mudah dilaksanakan isi kandungannya, diterapkan isi kandungan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan apa? Litungdira, untuk memberikan peringatan. Litungdira kaum, suatu kaum, ma'ungdira aba'uhum, yang mereka itu sebelumnya tidak diberi peringatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nabi-nabi itu kebanyakan turunnya di Palestina, di Syam. Iya. Kan Nabi Ibrahim punya anak dua. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ismail ini dibawa ke Mekah. Iya. Maka setelah Nabi Ismail, nggak ada nabi-nabi itu di Mekah. Sedangkan di Palestina, setelah balik Nabi Ibrahim dianugerahkan Allah melalui Siti Sarah Nabi Ishak alaihis salam. Maka
lahirlah banyak nabi di situ. Sampai kepada Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa alaihis salam. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi salam itu kalau tidak salah adalah 549 tahun. Ada yang mengatakan 469 tahun. Itu jaraknya. Nah, jadi Nabi Muhammad diutus di suatu kaum yang di situ lama nggak ada nabi. Lama nggak ada nabi. Ribuan tahun di situ nggak ada nabi. Nabi itu lihat nih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada suatu kaum ma'ungdira aba'uhum yang tidak diberi peringatan oleh orang-orang tua mereka. Orang-orang tua mereka itu nggak ada nabi sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fahum ghafilun, maka kebanyakan mereka itu lalai. Kebanyakan mereka itu lalai. Sedikit sekali orang yang melaksanakan ajaran Nabi Ismail alaihis salam karena rentang waktu yang jauh. Karena rentang waktu yang jauh. Ini misalnya di sini aja misalnya. Ketika setelah berapa tahun kemudian ya ustadznya nggak ada, ya imam masjidnya nggak ada. Terus akhirnya di sini nggak ada imamnya, nggak ada ustadznya, nggak ada pembimbingnya. Kira-kira 20 tahun kemudian berubah nggak suasana di sini? Berubah. Iya kan? Begitu juga kalau nggak ada utusan dari Allah. Maka Nabi Muhammad menghadapi suatu kaum yang tidak diutus Allah, Nabi dan Rasul sebelumnya. Maka mereka dalam keadaan lalai sedikit sekali. Maka silsilah Nabi Muhammad SAW itu adalah silsilah yang masih memegang ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi silsilah Nabi Muhammad itu adalah silsilah yang masih memegang ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Makanya yang megang, yang menguasai Ka'bah itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu keturunannya terpelihara dari Nabi Ismail sampai Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, itu keturunan yang terpelihara kesuciannya. Itu disebut Hanif. Apa? Hanif, orang yang lurus. Yang masih berpegang kepada ajaran Nabi Ismail alaihis salam. Makanya jangan bicara nanti ini dibahas Nabi Muhammad bapaknya ibunya di neraka apa di surga. Kan orang begitu tuh ya. Padahal silsilah Nabi Muhammad itu hanif, keturunan yang terpelihara. Silsilahnya hanifam muslimah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah di suatu tempat namanya Makkah. Di situ tempat yang tidak ada sebelumnya Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi dan Rasul itu sebelumnya ada di Palestina yang disudahi dengan Nabi Isa alaihis salam. Dan rentang waktu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu kurang lebih 500 tahun. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian tafsir sampai ayat ke-6. Ya, ayat ke-6 surah Yasin. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi baca Yasin berapa kali tadi? Hah? Makanya tadi dibukanya salah satu cara membaca Yasin. Salah satu cara dari sekian banyak cara. Yang sekali bagus, ya. Yang 7 kali bagus, gitu. Jadi pilihan. Jangan bis ngaji di Al Barokah ini pulang-pulang, mah besok Yasin jangan baca sekali, 7 kali. Habis ngaji galak banget. Gitu. Nah, itu salah satu cara membaca Yasin. Jadi baca 7 kali sambil kita meresapi maknanya. Gitu. Ya. Karena kita baca Quran itu berinteraksi dengan Allah. Kita yakini Allah sedang bicara dengan kita. Ya. Allah berbicara dengan kita. Itu. Jadi itu enggak jadi masalah. Mau dia baca sekali, mau dia baca 7 kali, enggak jadi masalah. Bahkan ada Yasin Fadilah, iya, dikenal tuh. Kita jangan ribut. Orang habis Yasin Fadilah itu habis baca Yasin, terus ada bacaan sholawat, ada bacaan ini. Itu bukan mencampur-campur Quran, bukan. Tapi mengajak yang membaca Quran untuk merenungi maknanya, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoa. Itu namanya dialog dengan Allah. Iya, dialog dengan Allah. Yang salah itu kalau satu ayat dipenggal-penggal diisi dengan kata-kata dari salawat. Nah itu baru nggak boleh. Tapi ayat dibaca dengan sempurna, kemudian dia meresapi maknanya, kemudian dia berselawat karena Yasin ini adalah tadi, Yasin itu nama dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sela-sela itu dia berdoa, kemudian dilanjutkan lagi. Itu Yasin Fadilah begitu. Yang selanjutnya apa tadi? Hah? Oh, tetangga namanya. Nah tadi, jadi ada 2 pendapat. Pendapat pertama, Yasin itu adalah nama dari nama Nabi Muhammad. Maka ulama ada banyak yang menamakan anaknya Yasin. Kenapa? Karena mengambil berkah dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak jadi masalah orang namanya Yasin. Tetangga kita namanya Yasin, teman kita namanya Yasin. Oh ini berarti ngambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa Yasin itu adalah nama dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan disalahpahami. Sedangkan ada ulama yang berpendapat bahwa Yasin itu adalah ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah yang bagus. Ya. Maka yang berpendapat seperti ini mereka nggak suka ada orang namanya Yasin. Nah kebanyakan kita di Indonesia ini, itu ulamanya salah satunya menyikapi boleh jadi nama Yasin itu adalah nama dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada ulama di Palestina namanya Syekh Yasin, terkenal itu, ulama besar itu, bukan orang biasa, malah ulama namanya Syekh Yasin. Kenapa? Karena itu boleh jadi orang tuanya meyakini bahwa Yasin ini adalah nama dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Nih, wah ini yang terakhir ini luar biasa ini kajiannya. Enggak butuh waktu panjang itu. Ya, Quran ini makhluk atau bukan? Kita yakini saja Al-Quran adalah
kalamullah. Quran itu adalah firman-firman Allah. Makanya ketika Al-Quran kita baca, yakin Allah sedang bicara dengan kita. Tuh. Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, mana kitab Quran tuh? Quran, mushaf, misalnya ini Quran ya. Quran itu turunnya lembaran apa suara? Iya. Al-Quran itu, lihat cerita turunnya. Kalau cerita waktu Nabi Muhammad, ya, di Gua Hira, apakah lembaran dari langit turun, melayang? Pas dibaca, Iqra bismillah, begitu? Enggak. Iya. Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Didekap oleh malaikat Jibril sekuat-kuatnya. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, baca ya Muhammad, saya nggak bisa baca. Didekap lagi sekuat-kuatnya malaikat Jibril. Dilepas. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Barang pas udah 3 kali didekap kencang itu, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akbar. Lihat. Jadi Al-Qur'an turun itu bukan berupa lembaran, tapi dia wahyu yang diturunkan kepada Allah. Jadi ketika malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad, itu seperti merekam di hati Nabi Muhammad. Iya. Terekam. Ayat itu turun kepada Nabi Muhammad dan terekam. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, Quran yang dibukukan itu namanya mushaf. Artinya lembaran-lembaran Quran. Lembaran-lembaran Quran. Tulisan ayat-ayat Al-Quran. Mana Qurannya? Yasin wal Quranil Hakim. Itu Quran tuh. Tuh ya. Yasin wal Quranil, itu Quran. Sedangkan di sini Yasin ini adalah ayat-ayat yang tertulis, ayat Al-Quran yang tertulis. Tapi Qurannya tadi suara tadi. Makanya Quran nggak bisa dibakar. Ya. Quran itu ya, suara tadi itu. Ya, itu Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran, pencetak Al-Quran boleh jadi orang Cina, boleh jadi non Muslim, iya kan? Tapi Qurannya, nah, maka bedakan, ya, bedakan antara Al-Quran dengan mushaf Al-Quran. Tuh, Al-Quran nggak bisa. Quran itu kalamullah, namanya kalam, perkataan. Pakai Yahya Asyurusan ngomong saya tuh. Nah, itu perkataan kayak gitu. Iya. Di samping ada yang ngerekam, ditulis. Nah, itu tulisan perkataan kayak Yahya Asyari Husain. Perkataannya mana? Tadi yang bersuara. Iya. Paham nggak di sini? Iya, itu dia. Makanya Quran jangan kita terlalu terbawa emosi ketika ada orang yang tadi tuh meremehkan Al-Quran. Al-Quran itu terpelihara di hati. Iya, terpelihara di hati. Selain juga manusia berupaya dipelihara dalam tulisan. Itu namanya mushaf Al-Quran. Tetapi kita punya adab dalam membaca Al-Quran yang ada di mushaf. La yamassuhu illal mutahharun. Karena ini adalah kalamullah, perkataan Allah. Kemudian kalamullah itu ditulis dalam lembaran-lembaran, mushaf namanya. Maka jangan menyentuh itu mushaf kecuali dalam keadaan suci. Tuh. Gitu ya.
Ya, sedikit lagi saya sampaikan karena ini penting. Yang kedua, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Qur'an artinya tidak mendapatkan ilmu Al-Qur'an, tidak mendapatkan hikmah Al-Qur'an illal mutahharun, kecuali orang yang hatinya suci. Itu makna dua. Jadi orang itu nggak bisa mengamalkan, nggak bisa mengambil saripati Al-Quran kalau hatinya nggak suci, nggak bersih. Makanya sebelum megang Quran, kita sucikan dulu badan kita. Sebelum kita membaca kalam yang maha suci. Supaya kita dapat mengambil saripati Al-Quran. Nah itu maka kalamullah, kita ambil kesimpulan Quran itu adalah firman-firman Allah. Dan Allah itu maha hidup dan Allah itu bukan makhluk. Nah itu. Makanya Imam Ahmad mempertahankan Quran itu bukan makhluk, beliau rela dipenjara. Kenapa? Karena Quran ini adalah kalamullah. Nah itu kesimpulannya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan. Nanti bagusnya pengajian ke depan masing-masing megang Quran. Iya, kalau masing-masing megang Quran, jadi tahu kata demi katanya. Insya Allah. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.